Halo, bertemu lagi. Beberapa waktu lalu saya sempat buat video unboxing Xperia One yang saya beli dari Jepang langsung dan nunggunya tuh sampai sekitar 1 bulan. Setelah saya pakai sekian lama, saya simpulkan bahwa Xperia One ini smartphone keren dan pantas banget dicoba. Terutama bagi kamu yang nyari smartphone X flagship yang worth to buy atau at least worth to try. Menjelang tahun 2022 ini, saya ingin bikin rekomendasi ke kalian yang mungkin masih bingung, bagus atau enggak sih pakai Xperia One di tahun ini. Oke, ini saya rangkum 5 poin alasan mengapa Xperia One worth to buy di tahun 2022 nanti. Wih, ini mah nggak bisa disangka lagi ya, desainnya kece banget. Jadi dia tuh layarnya semampai kutilang gitu, alias kurus tinggi langsing. Body goals banget lah pokoknya. Nah, kenapa ini jadi sesuatu yang keren? Pertama karena aspek rasionya itu mengikuti aspek rasio sinema film, yakni 21:9. Smartphone modern 2-3 tahun belakangan mengadopsi aspek rasio 18:9. Jadi praktis ini di bagian panjang ke atasnya itu jadi lebih ekstrim. Buat kamu yang suka nonton movie di Netflix, ini sih jadi lebih imersif nontonnya. Atau ini juga mendukung banget view video rekaman yang kamu rekam jika kamu itu ngerekamnya dalam format 21:9. Jadi nggak perlu cropping manual ke aspek rasio sinema. Lalu yang kedua adalah aspek rasio ini membuat smartphone yang sejatinya layarnya bongsor, ini 6,5 inci loh, gede. Jadi kelihatan lebih mungil karena di genggaman tuh dia lebih, ya mungkin mirip dengan smartphone berlayar 5,8 atau 6 inci lah secara lebar. Karena berasa lebih ramping di tangan. Ngoperasiin HP ini pakai satu tangan tuh terasa lebih realistis karena jemari bisa akses kanan kiri dengan lebih nyaman. Soal build quality, Xperia One juga oke banget. Dan sebenarnya nggak berubah sih kalau kualitasnya dari pendahulunya. Masih punya IP65 dan 68, proteksi Gorilla Glass 6 di depan dan belakang. Di varian Xperia One putih yang saya pegang ini materialnya masih mirip sih ya dengan Xperia XZ3 warna putih yang dulu pernah saya pakai juga. Jadi aluminium metal di sampingnya ini finishingnya agak licin dan putihnya itu pure putih, jadi keren banget. Aku sih suka banget warna putih seperti ini. Masih senada dengan desain, layar Xperia One malah lebih mentereng lagi ini, melanjutkan transisi layar OLED sejak XZ3. Kini Xperia One sudah menjadikan layar OLED sebagai standar. Dan bukan hanya itu, resolusinya juga sangat-sangat gak umum untuk smartphone, yakni 4K. Yes, ini device 4K OLED yang bisa digenggam dan dikantongin. 4K OLED TV tahu sendiri kan kualitasnya kayak gimana dan harganya berapa. Xperia up to the next level dalam aspek layar. Bicara kualitas layar sih ini nggak diragukan lagi lah ya. Salah satu layar smartphone terbaik yang pernah saya lihat. Sebagai penikmat layar OLED, AMOLED gitu, saya benar-benar dipuaskan sih dengan kualitas dan ketajaman layarnya. Warnanya begitu cerah, vivid, serta bottomless pitch black alias warna hitamnya tuh luar biasa pekat. Yang keren lagi adalah, ya karena dia mengusung aspek rasio 21:9, ya berasa sangat eksklusif gitu, multimedia di Xperia One ini. Layarnya yang panjang sehingga konten untuk scrolling di Instagram, baca PDF, baca konten di portal berita itu jadi lebih produktif karena dalam satu bidang layar, dia bisa memuat konten lebih banyak dari atas ke bawah. Memang sih dia layarnya 60Hz, masih 60Hz, tapi nggak bener-bener saya merasakan kekurangan ya, karena ya secara kenikmatan layar tuh udah serasa maksimal aja gitu. Dengan bandrol harganya yang sekarang, apalagi di pasar smartphone bekas, Xperia One ini secara harga udah setara dengan smartphone entry to mid level keluaran terbaru. Dan meski udah berumur 3 tahun, spesifikasi teknisnya juga masih lengkap dan gahar. SoC-nya Snapdragon 855 dengan RAM 6GB dan storage variasi 64-128GB. Varian Jepang ini hadir dengan storage 64GB aja, tapi ya bisa di-expand dengan SD card. Meski banyak flagship yang udah move on, tapi tentu SD card slot masih jadi kelebihan yang tidak bisa disangkal. Sebagai solusi upgrade storage mudah, tentunya saya sarankan storage SD card-nya ini dengan speed yang pantas ya, jangan beli yang abal-abal, jangan beli yang murah. Misalnya SDXC UHS 3 agar bisa berjalan dengan optimal dan sebanding speednya dengan storage internal yang udah berteknologi UFS. Meski dengan RAM yang di atas kertas nggak banyak-banyak banget, ya menurutku udah cukup lah ya, RAM 6GB meskipun nggak mentereng banget, tapi UI-nya ini sangat ngebut.
Mungkin setelah Oxygen OS dan Harmony OS atau EMUI-nya Huawei, performanya UI Sony ini ringan banget dan saya suka. Untuk kegiatan sehari-hari memakai Xperia One juga terasa enak-enak aja, nggak ada kendala. Buat gaming harusnya sih sangat memadai ya, masih sangat memadai. Apalagi Snapdragon 855 juga punya legasi bagus sebagai SoC yang minim problem. Fitur penunjang multimedia juga lengkap. Mulai dari aspek layar, dia ada fitur X Reality Engine dan Triluminos yang mampu dengan pintar menyesuaikan kontras warna menjadi sangat realistis atau sinematik sesuai dengan konten yang ditonton. Lalu dia juga memiliki tata audio yang memadai. Dual speaker dengan kualitas yang bagus, clarity yang oke, ya meski memang nggak terlalu kencang speakernya, namun untuk personal multimedia usage ini udah sangat oke. Dia juga punya fitur unik, yakni Dynamic Vibration System, yang ketika dinyalakan mampu menciptakan getaran-getaran kecil mengikuti pola suara dari konten yang kita tonton, sehingga memberikan efek lebih dramatis. Tentu bisa dimatikan kalau kamu nganggap fitur ini kurang cocok dengan preferensimu. Xperia One kini mengandalkan sistem kamera baru dengan 3 lensa. Sekarang dia support lensa ultrawide. Ini kamera Sony pertama yang support ultrawide. Ketiga lensanya ini didukung oleh kamera beresolusi 12 megapiksel. Semuanya ada OIS-nya kecuali di ultrawide. Kemudian support videonya di 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Dia juga bisa rekam super slow-mo di 960 fps. Dari segi software, dia juga memiliki aplikasi baru bernama Cinema Pro yang membuat kita bisa merasakan experience penggunaan kamera profesional dan menghasilkan video dengan manual control yang sangat lengkap. Tentunya perlu teknik untuk menguasainya, namun dijamin ini experience yang sangat menyenangkan, terutama jika kamu suka ngulik kamera dari smartphone. Xperia One ini mengandalkan baterai berkapasitas 3300 mAh. Kaget? Iya, saya juga pakai banget. Layar 4K OLED-nya ini bertenaga Snapdragon 8 series disuplai 3300 mAh aja. Terdengar mengerikan, tapi bukan Sony namanya kalau nggak bikin surprise. Dan untungnya ini adalah surprise yang positif. Ternyata kekhawatiran saya salah, atau nggak sepenuhnya salah sih. Baterai 3300 mAh ini ternyata mampu bertahan lebih lama dari ekspektasi saya. Mungkin sekitar 4-5 jam screen on time, lebih mengarah ke 5 jam, lebih dekat dengan 5 jam. Dengan pemakaian aktif sosmed, sesekali nonton YouTube, sesekali Maps selama di jalan, dia mampu bertahan hingga pulang ke rumah di jam 5 atau jam 6 sore dan minta langsung dicas ya. Memang bukan pencapaian yang luar biasa, tapi mengingat 3300 mAh ini sih di atas ekspektasi saya. Ini layarnya juga 4K loh. Tentu tidak bisa dipungkiri, mengikuti standar sekarang, Xperia One ini punya aspek ups and down sendiri. Kekurangan yang bisa saya sebut ya, misal layar 60 Hz, belum 5G, baterainya yang seharusnya bisa lebih besar lagi. Namun dari opiniku pribadi, lupakan tentang minusnya jikalau kamu belum pernah pakai smartphone berlayar 21:9 ya. Coba deh, ini sangat worth to try, sangat keren dan eksklusif desainnya. Jikalau kamu ngerasa, iPhone mulu, udah bosen dan pengen kelihatan beda, smartphone dengan fisik semampai gini hanya Xperia nih yang punya. Dan gak hanya soal gimmick estetika, secara fungsi juga mengupgrade experience pemakaian sehari-hari, terutama dalam aspek multimedia. Kemudian ada penambahan fitur Cinema Pro App yang sangat meningkatkan experience kita dalam videografi. Ya secara paket overall, Xperia One ini sangat menarik untuk dicoba. Dan saya cukup happy selama makainya. So, thanks for watching. I'll see you guys on the next video. Bye.